Produk digital saat ini sudah beragam bentuknya dan beragam jenisnya. Bagaimana cara mendistribusikannya juga semakin beragam, cara promosinya juga semakin beragam. Melanjutkan beberapa video yang lalu tentang beberapa ide produk digital, kita lanjutkan dengan 3 produk lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia selalu. Beberapa produk digital yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah pengingat ibadah. Nah, pengingat ibadah ini bentuknya mungkin lebih ke services, walaupun sebetulnya ketika teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk aplikasi, kemudian bisa menjadi pengingat ibadah, ini teman-teman bisa menggunakan pengingat ibadah sebagai produk atau services yang bisa dijual. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mengenal istilah ada namanya tahajud call. Kemudian ada penamaan lain yang mengingatkan kepada ibadah, tetapi tidak by system. Ada yang by orang begitu. Jadi lebih humanis untuk mengingatkan ibadah itu. Nah, mereka yang sudah daftar nanti akan dapat reminder atau pengingat ibadah dalam rentang waktu tertentu. Misalkan tahajud call, ketika tahajud call misalkan mau dibangunin jam berapa, kemudian selama berapa lama. Nah, nanti orang yang membangunkannya bisa lewat WA, lewat SMS, atau lewat telepon sesuai dengan kesepakatan. Nah, nanti di teleponnya itu bisa by system atau by orang. Nah, kalau tahajud call dulu itu menggunakan orang, dan beberapa waktu kemudian ada yang menggunakan sistem, yaitu dengan menggunakan software yang memungkinkan untuk melakukan dial terhadap nomor tertentu, kemudian dia memberikan pesan bahwa sudah waktunya ibadah. Nah, teman-teman bisa membuat landing page-nya, membuat informasinya, dan teman-teman pikirkan bagaimana detail-detail dari pengingat ibadah ini. Tentu bisa diimplementasi di banyak agama, di banyak kepercayaan. Teman-teman bisa menggunakan produk digital atau layanan digital ini yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang kedua adalah bank soal. Nah, produk ini sebetulnya agak sedikit umum, tetapi teman-teman bisa mengkoleksikan lebih rapi, kemudian mengkoleksikan lebih tertata sesuai dengan kategori. Misalkan bank soal untuk SD, untuk penilaian formatif, misalkan untuk AKM kelas, untuk persiapan ANBK, misalkan. Nah, itu kelompok-kelompok itu dibuat dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PowerPoint yang bisa dibagikan langsung, bahkan bisa langsung dicoba gitu oleh usernya. Biasanya PowerPoint itu bisa langsung dicoba dengan menggunakan teknik tertentu, jawabannya itu bisa langsung digunakan layaknya seperti aplikasi. Jadi bisa, kalau pilihan ganda itu bisa langsung dicoba. Nah, bank soal ini pasarnya masih cukup luas, dan teman-teman bisa, khususnya yang guru, bisa membuat bank soal, kemudian bisa mengkoleksikan bank soal, ada bantuan AI, tetapi ketika kita menggunakan AI untuk membuat bank soal itu harus benar-benar dilihat indikatornya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa. Nah, teman-teman kumpulkan itu dalam satu buah bundle dan teman-teman bisa jual. Buat landing page-nya lagi, kemudian teman-teman bisa promosikan. Produk digital ketiga yang bisa teman-teman gunakan adalah digital journaling. Nah, kalau biasanya yang perempuan yang biasanya melakukan journaling di offline, ini teman-teman bisa buat journalingnya dalam bentuk digital. Nah, journaling ini biasanya ada kemampuan motorik untuk menulis, kemudian untuk meningkatkan konsentrasi, ada juga untuk mengatur ritme bernafas, untuk membuat seseorang menjadi rileks, atau hanya sekedar untuk membuat seseorang disiplin dalam melakukan journaling setiap harinya. Nah, journaling itu teman-teman bisa buat, kemudian bisa dalam bentuk bundle. Nah, teman-teman lagi-lagi setelah itu membuat
landing page-nya, membuat informasi produknya, terserah teman-teman mau dijual di mana yang memungkinkan untuk menjual produk digital teman-teman. Nah, 3 produk digital tadi sebetulnya hanya ide saja. Teman-teman lagi-lagi harus mengembangkan, harus mencari ide turunannya, harus mencari ide-ide unik lainnya yang ternyata tidak gampang untuk mencari sebuah ide, apalagi ide bisnis dan ide produk yang unik dan mempunyai nilai pasar yang bagus. Bisa jadi kita bisa membuat satu produk digital yang bagus, tetapi ketika itu benar nggak ada nilai jualnya, ada marketnya atau tidak, kita bisa membuatnya atau tidak. Kemudian lagi-lagi ketika produk digital itu diduplikasi, seperti yang kita tahu salah satu kelemahan produk digital adalah gampang banget diduplikasi, banyak banget yang menyebarkan produk digital yang sudah ramai kemudian ganti nama lah, ganti judul dan segala macam. Kemudian itu teman-teman harus pikirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.